Halo Sobat Prakarsa, masih ingat Dasa Dharma Pramuka? Tahu nggak Sobat Prakarsa? Pramuka Indonesia adalah organisasi kepanduan terbesar di dunia. Berbeda dengan mayoritas negara di dunia, kegiatan pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah, sehingga secara otomatis semua pelajar Indonesia adalah anggota pramuka. Saat ini kegiatan pramuka tak lagi wajib diikuti para siswa di sekolah. Tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa anak muda tak lagi mau ikut pramuka. Sehingga nilai-nilai baik dari pramuka tidak tersampaikan kepada generasi muda. Saya sempat shock, apalagi kan kita sekarang lagi menghadapi banyak hal ya, intoleransi, bullying. Bagi saya seharusnya pramuka itu bukan dihapus, karena kita masih membutuhkan lah ruang-ruang pendidikan tersendiri di dalam kurikulum kita yang bisa mendisiplinkan, bisa meningkatkan mental anak-anak Indonesia itu seperti yang kita harapkan tadi gitu. Tapi coba kita lihat negara lain deh. Negara lain tuh ada latihan wajib militer kayak Korea. Jangan ngomongin Korea maju begini-begini. Semua artis siapapun yang harus wajib militer. Artinya akan ada dampak yang baik dari wajib militer itu ya, salah satunya adalah nationnya ya, nasionalismenya jadi kuat, disiplinnya jadi kuat gitu dalam menghadapi banyak tantangan gitu. Pramuka itu sebetulnya bisa ditingkatkan untuk menghadapi banyak hal gitu ya, rasa optimisme menghadapi tantangan itu ada di pramuka. Di sisi lain, mewajibkan pelajar untuk ikut pramuka sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar kepanduan yang dibentuk oleh Lord Baden-Powell, yaitu sukarela. Ketika pramuka itu dilakukan wajib dan buruh yang melaksanakan berdasarkan kewajiban gitu. Ya, jadi kayak ngikutin kurikulum gitu loh. Sebenarnya kan pramuka enggak gitu. Pramuka itu lebih banyak, mungkin 80% itu penerapan value itu ke dalam perilaku. Saya lama di luar negeri. Jadi ketika di sana pun pramuka enggak ada yang wajib seluruh sekolah ada pramuka. Pramuka datangnya dari komunitas. Kita volunteer. Tapi kalau ketika sudah tidak menjadi kewajiban di sekolah, saya melihatnya adalah kekuatan dari sekolah kalau mau punya ekstrakurikuler pramuka dengan merangkul komunitas setempat, dengan merangkul orang tua dan anak yang memang berminat, maka programnya itu akan jauh lebih kaya kalau menurut saya. Coba deh kita tanya ke teman-teman pelajar, apakah mereka akan tetap ikut pramuka kalau tidak diwajibkan? Oh, kalau pramuka yang nggak wajib, aku bakalan tetap ikut karena di pramuka tuh kita banyak belajar lebih. Menurut saya sedih sih, padahal pramuka itu berguna bagi kita karena melatih keberanian dan kepercayaan diri sendiri. Enggak kayaknya, soalnya kalau ikut pramuka tuh panas di luar, gak suka pramuka. Pengen sih biar ada kerjaan dikit. Seharusnya diwajibin aja sih, karena pramuka itu salah satu buat pelajaran kita kalau di luar, misalnya kayak lagi di hutan, pelajaran buat bangun tenda itu perlu banget. Sangat disayangkan kalau pramuka tidak diwajibkan lagi. Karena dari kedua anak saya sebelumnya itu sangat merasakan kelebihan dari ikut latihan pramuka, sampai ikut jambore juga anak saya udah ikut. Dasar-dasar kehidupan itu, life skill itu didapati dari pramuka. Sobat Prakarsa, di episode sebelumnya kita sudah membahas betapa pentingnya kegiatan pramuka untuk pembentukan karakter muda-mudi, terutama di era digital sekarang ini. Nah, kira-kira apa ya yang bisa diangkat atau diperbaiki dari kegiatan pramuka supaya bisa menarik minat anak muda? Setelah saya mengamati kegiatan-kegiatan kepanduan ya, di Jepang, di Thailand, di Hong Kong, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, ya ternyata ada hal-hal yang sebenarnya udah bisa ditinggalkan gitu ya. Jenis keterampilan, latihan keterampilannya di kepramukaan ini contohnya semafur. Kalau Australia sejak tahun 90-an itu semafur udah gak dipelajari lagi. Yang lain-lain masih tetap dipelajari. Ini yang saya tahu semafur nggak diberikan lagi gitu, karena manfaatnya sudah berkurang. Terus mengenai pakaian seragam, ternyata di Jepang sendiri pakaian untuk seragam siaga, pramuka siaga, dia biru, beda dengan pakaian seragam penggalang. Menurut saya pakaian seragam ini perlu dipelajari lagi, disesuaikan dengan situasi
kebatinan dari peserta didik gitu ya, supaya menarik. Ya kita maunya kan pramuka ini menarik bagi siswa, bagi calon anggota gitu ya. Mungkin kacu yang nggak boleh lepas, kacu atau tangan leher itu ini menandakan bahwa dia seorang pandu kan, seorang pramuka. Bisa jadi identitasnya di situ. Kalau orang-orang itu kenalnya pramuka cuman sandi, morse, semapur. Itu yang orang-orang tahu, makanya sekarang jarang nih ada orang yang mau ikut pramuka. Oleh karena itu kita perlu membuat inovasi-inovasi yang relevan dengan adanya kondisi di zaman sekarang supaya menarik minat dari peserta didik. Ya sebenarnya kita harus lihat dari dunianya ya. Sekarang ini dunia digital ya, dan yang muncul di dunia digital yang benar-benar sukses itu kan justru bukan enforcement, bukan mewajibkan, tapi endorsement. Itu bedanya gitu. Endorsement itu artinya menarik, membujuk, mengajak gitu, dan membuat sesuatu yang menarik perhatian. Jadi pertama adalah menarik perhatian. Artinya emang tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa diwajibkan. Kalau kita mewajibkan sesuatu itu tidak akan berhasil kalau di dunia digital. Karena orang begitu mudah untuk pindah. Wah, kebayang ya gimana serunya kegiatan pramuka kekinian? Kita juga minta pendapat dari pakar branding. Bagaimana cara mengkomunikasikan gerakan pramuka agar tetap relevan di kalangan anak muda? Dengan tidak diwajibkan, sehingga sekarang ada PR buat pramuka untuk bagaimana membangun daya tarik, khususnya buat generasi yang lebih muda. Anggap saja sekarang pramuka sudah tidak masuk lagi di radar benak generasi Gen Z ini, anggap saja ya. Berarti kita tugas pertama membangun awareness. Sederhananya gini, pramuka sudah tidak jadi masuk di radar mereka, berarti harus create noise. Noise dulu nih, di otak mereka kita ganggu aja dulu ya. Kita ganggu dengan hal-hal yang positif tentunya. Tapi di back end ini, back endnya pramuka ini sudah siap dengan program yang menarik ya buat mereka, relevan buat mereka, program yang bisa menampung aspirasi mereka, kemudian ada role modelingnya dan seterusnya. Misalnya contoh, program-program kolaborasi pramuka dengan SAR kedua ya di isu environmental ya, lingkungan. Ini yang anak interest yang cukup tinggi di generasi sekarang. Dan jangan lupa saluran media atau channelingnya penting ya. Gimana caranya ini bisa menarik menjadi konten, misal ya kegiatan-kegiatan ini misal di TikTok mau nggak mau melibatkan influencer ya. Misal kegiatan di sekolah aja ya ekstrakurikuler ya. Kompetitor utamanya itu olahraga sama senyum. Mereka bisa membayangkan contoh ya, main basket ya, di kepalanya sudah ada idolanya. Saya mau jadi Shaquille O'Neal, saya mau jadi siapapun. Jadi mereka mempunyai satu imajinasi yang mendorong aspirasinya mereka, mendukung gitu ya. Nah, pramuka punya nggak satu central figure yang bisa kita lihat? Ada nggak? Ya, jadi role model juga diperlukan ya untuk memberikan ya satu sukses story gitu ya. Modal-modal seperti itu dikelola gitu ya, dipikirkan secara strategis maupun dari aspek taktikalnya. Jangan ada istilahnya call to actionnya. Mari bergabung pramuka. Jangan suruh anak-anak Gen Z seperti itu. Ya kan, it doesn't work at all gitu ya. Invite mereka menjadi bagian dari perayaan pramuka yang ditransformasikan. Jadi pramuka itu bukan hanya sekedar kegiatan mungkin yang sifatnya fisik gitu ya. Tapi kalau dunianya anak muda sekarang adalah dunia digital, jadi makanya digitalisasi dari batch itu saya pikir salah satu konsep yang bagus itu kalau mau diterapkan di pramuka. Itu memang stylenya anak-anak muda gitu, dimana kita mengejar atau melakukan sesuatu itu harus punya istilahnya pengakuan. Nah, pengakuan itu adalah badge.
Jadi itu bagian dari gamifikasi. Nah, badge itu bisa didigitalisasi. Bahkan bukan hanya digitalisasi. Kalau kita bilang digitalisasi badge, itu bahkan bisa dijadikan satu pengakuan yang sifatnya global. Jadi kegiatan seperti mungkin bawa tongkat, mungkin tali temali dan sebagainya, ketika kita mengengage dengan alam, ketika berinteraksi dengan dunia nyata sekalipun gitu ya, diintegrasikan saja. Maka informasi yang dikumpulkan, pengalamannya itu di-share melalui media digital. Kalau saya bilang sekarang namanya dunianya kita sebut dengan augmented reality. Jadi kenyataan atau realitas yang memang mengintegrasikan antara dunia maya digital dengan dunia nyata. Kalau anak zaman sekarang main game kan, dulu pernah ada game yang menarik gitu ya, yang dimana kita bisa hunting Pokemon istilahnya, tapi pakai HP gitu, tapi di sekeliling kita. Nah, kurang lebih augmented reality seperti itulah. Dan itu bisa menjadi bagian dari kegiatan yang ada, jadi transformasi. Sobat Prakarsa, kalau bicara tentang masa depan Pramuka, tentunya nggak bisa lepas dari peran Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah, apakah Kuarnas Pramuka siap untuk mengakomodir perubahan dan inovasi yang dibutuhkan supaya Pramuka tetap keren dan menarik di mata generasi muda? Generasi Alpha ini kan juga dengan situasi yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya, ya kan? Jadi kita juga harus bisa untuk memastikan bahwa Pramuka tetap relevan dan diminati oleh gen alfanya tadi. Terutama jika tidak lagi diwajibkan umpamanya beberapa strategi dapat diimplementasikan dengan cara memodernisasi program kegiatan. Ini juga penting, peningkatan branding. Artinya modernisasi program itu ya sekarang kalau tadi tentang Pramuka bisa diakses di media-media elektronik ya kan. Kurikulum juga harus kita tingkatkan ya. Artinya keterlibatan orang tua ya dan komunitas-komunitas lain ya. Fokus pada pengembangan diri dan kepemimpinan ya. Kemitraan dengan organisasi lain ya. Nah, ini juga pengalaman praktis dan menarik, evaluasi. Ya kita mengadaptasi terus-menerus ya dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini. Jadi penyesuaian ya. Sobat Pramuka, apapun perubahan dan pro kontra yang dihadapi, Pramuka akan terus bertahan dan siap menghadapi tantangan zaman. Tepuk Pramuka! Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya hanya di kanal Prakarsa.